oleh kekuatan Tuhan. Di dalam Tuhan segala masalah persoalan hidup kami dapat diselesaikan. Kaulah penolong yang setia. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah yang mulia. Nyatalah kuasa-Mu atas hidup kami. Nyatalah penyertaan-Mu Yesus. Kau mulia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Oh Bapa yang setia, Bapa yang peduli, Allah yang selalu kami sembah. Mujizat-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Karya terbesar-Mu atas hidup kami. Yesus, Kau dalam hidup kami. Kau dalam hidup kami Tuhan. Kaulah sukacita terbesar kami. Nama-Mu selalu indah dalam hidup kami. Haleluya. Kaulah kubu pertahanan. Haleluya. Jawaban hidup kami Yesus. Kau mulia selamanya. Haleluya Yesus. Kau terbesar dari segala masalah kami Tuhan. Kaulah penyembuh kami Tuhan Yesus. Kau yang sanggup memberkati hidup kami. Terima kasih bagi-Mu Yesus. Kerajaan-Mu datanglah di tempat ini. Kemuliaan-Mu memenuhi kami Tuhan. Kemuliaan-Mu ya Roh Kudus. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Berkatalah Engkau Tuhan di tempat ini. Berkatalah Engkau ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Kuasa-Mu ajaib Tuhan. Kuasa-Mu ajaib selamanya. Haleluya, glory, haleluya. Glory, haleluya bagi Yesus. Dialah Sang Raja yang mulia. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu selamanya Yesus. Kau Tuhan dalam hidup kami yang tak pernah berubah. Kasih-Mu ajaib. Kasih-Mu bagi gereja-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu bagi kami seluruhnya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau terbesar Tuhan. Kami setiap Yesus. Haleluya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih buat mujizat-Mu Yesus. Haleluya. Kau Raja di atas segala Engkau Tuhan. Kaulah Allah yang terbesar. Nama-Mu agung dan mulia ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah yang besar. Haleluya. Kekuasaan-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Roh-Mu lah yang berkuasa di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami punya Allah yang besar seperti Engkau. Allah yang dahsyat, yang hebat, yang tiada tandingannya. Terima kasih bagi-Mu Roh Kudus. Roh Kudus. Mengalirlah Tuhan. Mengalirlah Tuhan bagi kami. Pulihkanlah setiap kami Tuhan. Pulihkanlah setiap kami. Pulihkanlah
Tuhan Yesus kita. Di dalam setiap hidup kami, Engkaulah yang peduli, Engkaulah Allah yang menolong setiap kami, Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu hati kami menjadi tenang. Hanya di dalam hadirat-Mu hidup kami dimerdekakan, Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa di hadapan-Mu, membawa bangsa kami, bangsa Indonesia di hadapan Tuhan. Memberkatilah Engkau atas Indonesia. Memberkatilah Engkau atas setiap pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini, Tuhan. Engkau berikan rasa takut akan hidup mereka, Tuhan, untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada di dalam negeri ini, ya Bapa. Mulai aparat tertinggi sampai yang terendah kami berdoa. Tetaplah damai sejahtera Tuhan tinggal atas setiap hati mereka. Mampukanlah mereka Tuhan mengemban setiap tugas-tugas yang sudah Tuhan percayakan mereka kerjakan untuk negeri ini, ya Bapa. Bapa di dalam surga kami berdoa juga Tuhan. Buat pemimpin kami, pemimpin GBI yang ada di Indonesia Tuhan, Bapak Rudi Nadi, Abraham. Engkau memberkati hamba-Mu. Apa yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka Tuhan untuk membawa GBI ini. Biarlah GBI ini semakin berkembang. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Visi dan misi-Mu tunjukkanlah bagi hamba-Mu. Sehingga lewat setiap kepemimpinan hamba-Mu juga Tuhan. Gereja Tuhan, gereja GBI yang ada di Indonesia boleh menjadi dampak yang besar buat bangsa-bangsa. Buat gereja-gereja tetangga yang ada ya Bapak. Bapak di dalam surga kami juga Tuhan berdoa untuk GBI Sigotom yang ada di tempat ini. Kalau sudah Tuhan percayakan GBI ini berdiri di tempat ini, ada rencana Tuhan yang sangat besar untuk Sigotom. Berkatilah Tuhan pelayanan kami di tempat ini. Biarlah semakin hari nama Tuhan ditinggikan di dalamnya. Buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang dilayani di tempat ini, Engkau memberkati umat-umat-Mu. Biarlah menjadi umat-umat yang bertumbuh di dalam iman. Engkau memberkati umat-umat-Mu dengan kasih setia dan rahmat Tuhan. Engkau memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Diberkati Tuhan, semuanya berhasil dan beruntung. Tanaman-tanaman kami dihalaukan dari segala belalang pelahap ya Bapa. Biarlah Bapa yang baik, setiap anak-anak Tuhan, anak-anak dari sedang jemaat Tuhan, yang dalam perkuliahan Tuhan Engkau memberkati. Engkau berikan kepintaran hikmat Tuhan. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan bebas ya Tuhan. Engkau taruhkan di hati mereka ada rasa takut akan Tuhan. Jagai dan sertai mereka Tuhan. Engkau senantiasa juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah bekerja. Biarlah mereka juga menjadi anak-anak muda yang berdampak dimanapun mereka berada. Lewat setiap pelayanan kami di tempat ini juga Tuhan. Dimanapun mereka berada, hidup mereka menjadi berkat ya Bapa. Bapa di dalam surga ada banyak lagi Tuhan. Hal-hal yang tidak bisa kami sebutkan kepada Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat pembangunan pastori. Bahkan juga Tuhan untuk pembelian kursi Citos. Dan juga Tuhan untuk pembangunan kanopi depan gereja ya Bapa. Kasih Tuhan ada bagi kami. Engkau memberkati umat-umat-Mu dengan kasih setia-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan yang kami kerjakan ya Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami percaya dari seberang laut sekalipun Engkau Tuhan sanggup mengadakannya bagi kami. Dan kami akan terima janji Tuhan ada bagi kami. Dan kami tak mempercayai ada kuasa Tuhan di pelayanan ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami sekeluarga di tempat ini dan juga ketiga anak mereka ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu secara luar biasa. Biarlah hikmat marifat yang daripada Bapa di surga turun atas hamba-Mu. Kemana dan dimanapun hamba-Mu pergi melayani pekerjaan Tuhan, di sana ada mujizat Tuhan terjadi. Biarlah Bapa surga, setiap pemberitaan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Buat sekalian kami yang ada di tempat ini ya Bapa, doa kami kepada Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin dimurnikan oleh Tuhan. Bahkan pertambah-tambahkanlah iman kami kepadamu. Pertambah-tambahkanlah kesetiaan kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Bahkan juga Tuhan Yesus untuk kekurangan dana kami Tuhan untuk pembelian tanah yang ada di depan gereja Tuhan. Kami percaya di sana Engkau sudah menyediakannya bagi kami. Kalau sudah Tuhan percayakan tanah itu menjadi milik kami, Tuhan juga akan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib untuk mengadakan segala apa yang kami perlukan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa kami kepada Tuhan. Besar setia-Mu selama-lamanya dalam hidup kami. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada kebebasan. Dalam hadirat-Mu ada kepuasan. Hingga satu pun di antara kami tidak ada yang terlewati. Tapi semuanya kami akan berlawatan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Allah kita adalah Allah yang maha besar, yang sanggup memenuhi segala kebutuhan, keperluan hidup kita. Amin. Haleluya. Kuasa
Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Lagi kita katakan bersama. Tepuk tangan yang ceria. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Mari ya, pemuda remaja semua bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan. Lebih lagi katakan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar dan dahsyat. Haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan saudaraku? Kalau masih semangat, mari bangkit berdiri. Tuhan Yesus mengurapi kita semua yang ada di tempat ini. Kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Dengan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi kerjanya, membangkitkan umat. Panggil lagi Roh Kudusnya. Roh
cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sekali lagi katakan, ku tetap cinta. Amin Tuhan. Pengakuan kami kepadamu saat ini. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta. Biar ku tetap setia, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi dengan hati kita berkata, dan ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dia Allah yang begitu baik. Dia Allah yang begitu setia. Hari ini kita memberikan kesetiaan dan kecintaan. Tidaklah pernah sebanding dengan apa yang Allah sudah berikan bagi kita. Tidak akan pernah sebanding dengan apa yang Allah sudah tunjukkan bagi kita. Kasih dan setianya besar bagi kita. Kecintaan kita dan kesetiaan kita bukanlah merupakan suatu bandingan yang setimpal dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Tetapi Allah tetap berkenan ketika kita mau cinta dan setia kepada Dia, memberikan apa yang kita miliki sebagai
sebagai persembahan yang indah, persembahan yang harum, persembahan yang berkenan di hadapannya. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia, kami mau tetap menyembah-Mu, kami mau tetap berikan hidup kami yang terbaik sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap cinta. Kami mau tetap setia. Karena kami merasakan dan kami mengalami begitu besar kasih dan cinta Allah kepada kami. Kalau bukan karena kemurahan-Mu, kalau bukan karena kebaikan-Mu, kami tidak akan seperti kami saat ini ya Bapa. Tapi kami boleh berdiri dan kami boleh mengalami seperti apa kami hari ini. Bukan karena hebat dan kuat gagah kami, bukan karena pintar kami, tetapi semua oleh karena kasih, oleh karena kemurahan. Maka hari ini kami mau tetap menyatakan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau setia sampai selama-lamanya ya Bapa. Kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan ini ada banyak sekali tantangan yang kami boleh hadapi. Ada banyak sekali rintangan yang boleh kami lalui. Tetapi ketika kami memandang akan kasih setia Tuhan yang besar, maka itu bukanlah sesuatu yang berarti bagi kami. Kami akan melewati setiap tantangan demi tantangan. Kami akan melewati setiap rintangan demi rintangan. Kami akan bersama-sama dengan Tuhan menikmati dan mengalami kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kita diberikan Tuhan waktu untuk dapat beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang pekerjaan Tuhan itu sungguh ajaib dan luar biasa. Jadi kalau kita masih mengalami yang namanya kelemahan, mengalami yang namanya kebosanan dalam mengikut Tuhan ini, maka kita perlu tanya hati kita, kita ini udah di dalam Tuhan atau belum? Karena kalau kita di dalam Tuhan, kita gak punya waktu untuk memikirkan yang namanya kebosanan, malas ke gereja. Karena kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita hal-hal baru. Setiap hari akan ada sesuatu yang baru. Setiap hari akan ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan persiapkan bagi kita. Amin. Mau gak dapat hal-hal yang baru dari Tuhan? Gak bosan loh Bapak Saudara. Jadi kalau kita hari ini bosan, maka coba kita tanya, Tuhan, sebenarnya saya ini masih dikasihi Tuhan enggak? Sebenarnya saya ini masih ada dalam naungan penyertaan Tuhan enggak? Kok saya bosan? Maka hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh gereja kita, Gereja Bethel Indonesia hari ini, yang terambil dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-11 dengan judul adalah mengatasi kejenuhan. Sama-sama kita sampaikan, mengatasi kejenuhan. Baik, kita akan baca. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita di dalam ayat yang ke-9, dia katakan di sana, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Katakan amin. Allah enggak menetapkan. Kata ketetapan itu berarti tidak bisa dirubah. Kalau ada kita yang duduk di pemerintahan, yang duduk di sebuah jabatan-jabatan, maka di sana ada SK. Di dalam SK itu ada kata menetapkan. Artinya itu adalah keputusan yang enggak dirubah, udah ditetapkan. Tetapi kenapa itu bisa berubah? Adalah sesuatu yang boleh terjadi oleh karena orang yang sudah ditetapkan itu berubah. Maka ketetapan itu juga jadi berubah. Jadi kalau Tuhan sudah menetapkan kita hari ini bahwa kita tidak
akan ditimpa yang namanya murka, maka udah pasti kita nggak akan ditimpa murka, amin. Udah pasti Bapak Saudara. Tapi kalau kita masih ditimpa oleh murka, itu berarti kita keluar dari ketetapan. Maka untuk tidak keluar dari ketetapan, ayat yang ke-11 di sana dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Mau nggak bekerja untuk Tuhan? Kalau mau bekerja untuk Tuhan, karena itu saling nasihati seorang yang lain. Jangan hanya fokus kepada diri sendiri. Tapi kan Amang saya udah nasihatin dia. Tapi kan Amang saya udah ajak dia ke gereja. Tapi kan Amang saya sudah menyampaikan sesuatu yang baik kepada dia. Saya ditolak loh Amang. Kalau masih ada perasaan kita ini ditolak, itu artinya kita masih sedang memikirkan diri kita sendiri. Kita masih mengakui ada satu keegoisan di dalam diri kita. Emangnya dia siapa? Kenapa dia menolak saya? Emangnya dia siapa? Kenapa dia nggak mau mendengarkan saya? Emangnya dia siapa? Emang dia lebih pintar? Emang dia lebih baik? Emang dia lebih kaya? Kenapa dia harus menolak saya? Maka di sana ada yang namanya keangkuhan, Bapak Saudara. Kalau kita udah membuang rasa yang namanya kesombongan, keangkuhan, maka kita nggak akan peduli mau dia tolak, mau dia nggak mau dengar, mau dia nggak mau melakukan, maka kita akan sampaikan. Karena ini firman Tuhan, nasihati. Kita bekerja. Di gereja ini ada banyak pekerjaan yang kadang-kala membuat kita itu berpikir, yang lain kemana? Kok cuma saya yang ngurus gereja? Kenapa cuma saya yang ngatur kursi gereja? Kenapa cuma saya yang memperhatikan kebersihan gereja? Yang lain kemana? Kenapa ada pemikiran kata yang lain kemana? Karena kita sedang mengasihi diri sendiri. Karena kita sedang memandang kepada diri kita sendiri. Tapi ketika kita nggak memandang, kita akan berpikir, kenapa saya yang harus membersihkan gereja ini? Karena memang Tuhan yang menetapkan saya untuk memperhatikan dan mempedulikan gereja ini. Seandainya Tuhan nggak menetapkan saya nggak ada di sini. Seandainya Tuhan gak menetapkan saya untuk membersihkan gereja ini, maka ketika saya ada di gereja ini udah bersih. Dan gereja ini gak kotor lagi. Tapi kenapa ketika saya datang ke gereja ini masih berantakan, gereja ini masih kurang rapi. Itu artinya Tuhan sedang menetapkan saya untuk mengerjakan itu. Tapi ketika kita mengasihi diri, kita akan berkata begini, bukan bagianku. Yang lain kan, ini memangnya cuma gerejaku doang. Ini memang cumanya pekerjaanku doang. Tapi kita gak sadar loh Bapak Saudara, bahwa firman Tuhan berkata kepada kita, apapun yang kau tabur di dalam Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Amin Bapak Saudara. Apa yang kau kerjakan di dalam pekerjaan-pekerjaan untuk mengerjakan sesuatu yang bagi Tuhan, tidak akan pernah mengecewakan. Tidak akan pernah membuat kita kecewa dalam mengiring Tuhan. Maka Tuhan akan buka berkat-berkat di dalam hidup kita. Tuhan akan buka jalan dalam kehidupan kita. Tuhan akan buka terobosan demi terobosan dalam hidup kita. Ketika dunia berkata nggak mungkin lah, tetapi ketika kita berjamaah dengan Tuhan, Tuhan buka ketidakmungkinan itu menjadi sesuatu yang nyata. Itulah cara Tuhan untuk membalaskan berkatnya yang Dia sudah lihat dengan apa yang kita sudah kerjakan di dalam Tuhan. Kalau saya mau tanya jemaat hari ini, mau diberkati Tuhan? Semua mau. Tapi pernah nggak kita nabur? Untuk taburan kita itu, Tuhan buat 30, 60, bahkan 100 kali ganda, berlimpah-limpah Tuhan taruhkan di dalam hidup kita. Maka kalau itu mau, Tuhan berkata kepada kita, tabur. Dan untuk menabur ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan perlu yang namanya kesabaran. Kita gak akan pernah berkata kepada apa yang kita kerjakan hari ini, maka ketika kita menanam padi lalu bilang padi besok kau harus sudah berbuah. Gak ada yang seperti itu Bapak Saudara. Kita harus nunggu.
sampai waktunya itu akan Tuhan lihatkan dan nyatakan di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus berjanji bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya. Penantian akan kedatangannya kembali bisa membuat bosan, jenuh mereka yang tidak mengerti prinsip kebenaran. Dari dulu orang berkata bahwa Tuhan mau datang. Sekarang udah tahun 2025. Tuhan belum datang. Sama halnya kita sedang jenuh menunggu berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Dalam hati saya Bapak Saudara, tadi ketika kami berbincang-bincang di depan, saya bilang kepada orang tua kita Opung Prima, nah tua-tua, rancangan saya dan sudah saya sampaikan kepada para pengerja, ini tanah yang ada di depan gereja, nanti kita akan buat itu dicor sampai ke jalan sana. Lalu ini paret yang ada di depan, itu kita akan cor dia, biasa di bawahnya nanti untuk parkir. Jadi kalian yang orang-orang tua gak perlu lagi naik tangga, dari jalan sana tinggal jalan lurus aja kemari. Orang tua saja gak memikiri diri sendiri. Mari kita yang muda-muda, kita pikirkan pekerjaan Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Gak sulit Bapak Saudara. Dengan kesatuan saja bisa kita kerjakan, apalagi dengan berkat Tuhan. Setelah ada kesatuan, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Embun yang dari Gunung Hermon akan mengalir dan turun ke bukit Sion. Amin. Jadi dengan kesatuan aja kita bisa kerjakan. Apalagi dengan berkat Tuhan yang akan turun kepada orang-orang yang bersatu itu gak akan menjadi sesuatu yang sulit. Tapi sering kali itu menjadi sesuatu yang sulit apa? Ketika kita lihat pengumuman nanti untuk pelunasan tanah yang ada di depan gereja. Kita beli tanah 31 juta, dana yang masuk masih sekitar sekian juta. Masih kita perlu lagi dana 18 juta. Maka kita akan bilang begini, 10 juta peso bui tertutupi. Torlau rohani gembala namion torneng pembangunan. Torbang. Enggak, Bapak Saudara. Saya percaya Tuhan gak akan dibatasi oleh pikiran-pikiran kita yang sangat dan sangat sempit. Tapi Tuhan kita punya cara yang luar biasa. Karena kita punya, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Gak sulit loh Bapak Saudara. Cuma waktunya aja belum. Saya lihat waktu Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan udah buka itu luar biasa loh Bapak Saudara. Kenapa saya katakan demikian? Ya memang itu kehendaknya Tuhan. Tapi dari kehendak itu saya mulai membaca bahwa Tuhan itu baik, bahwa selamanya kasih setianya itu tetap baik sampai selama-lamanya. Amin. Pemikiran saya bilang begini, kalau Tuhan bisa bantu itu, maka saya percaya juga Tuhan bisa rubah bantuan mereka. Untuk Tuhan lihat GBC Gotham juga bisa dibantu. Tapi yang pastinya GBC Gotham ini siap enggak? Itu aja persoalannya Bapak Saudara. Atau kita hanya terus mengeluh dan mengeluh. Dia aduh Tuhan. Saya Tuhan bukakan loh Bapak Saudara. GBC Gotham ini gak pernah dibantu dari yang namanya misi-misi pelayanan. Tapi ketika gak pernah dibantu, gereja kita bisa berdiri. Gereja kita bisa seperti ini. Karena saya percaya dari manapun Tuhan bisa berikan bantuan untuk pelayanan yang ada di gerejanya. Bukankah doa tadi berkata dari seberang laut sekalipun Tuhan bisa kirimkan bantuan. Maka untuk itu Bapak jangan pernah batasi. Jangan pernah batasi. Percaya. Tetap semangat. Jangan pernah jenuh dan bosan. Mau semangat melayani pekerjaan Tuhan Bapak Saudara. Jadi yang pertama untuk kita tetap semangat apa yang kita harus lakukan? Yang pertama Bapak Saudara,
Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Tetapi tentang masa dan waktu, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi yang pertama, semangat kita jangan pernah kendor. Karena kita tahu Tuhan itu punya rencana yang gak bisa diselami oleh akal dan pikiran kita. Amin. Tuhan punya karya yang gak perlu dia susun-susun dulu dalam hidup kita. Karena itu adalah bagian dari rahasianya. Kalau kita bisa menyelami apa yang menjadi rahasia Tuhan, dia bukan Tuhan lagi. Tetapi karena dia punya rahasia yang besar, maka percayalah dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Maka kalau Tuhan mau menyelesaikan setiap masalah kita, semangati diri kita, Bapak Saudara. Amin. Jangan lihat hanya masalahmu. Aduh Tuhan, aku tinggal di Sikotong. Aduh Tuhan, banyak orang yang gak peduli tentang yang namanya pelayanan di Sikotong. Tapi saya mulai hari ini berkata, saya gak mau lihat itu. Saya mau lihat Tuhan yang punya rahasia yang besar, yang sanggup dia buka untuk memberkati setiap kita. Sadari Bapak Saudara, Tuhan punya rahasia. Mungkin kita berpikir begini, anak-anakku nanti gimana ya? Sekolahnya nanti gimana ya? Percayalah, anak-anakmu akan diberkati Tuhan ketika Tuhan lihat ada satu semangat-semangat yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Karena kita percaya berkat Abraham itu mengalir kepada anak cucunya, maka berkat Bapak Ibu itu juga mengalir kepada anak-anakmu. Tapi kalau kita cuma mimpi, ingin anak-anak kita diberkati tapi semangat kita enggak ada. Bukankah Tuhan bilang bahwa berkat dari orang tuanya akan mengalir kepada anak-anak? Maka hari ini Bapak Ibu, saya mau ajak kita. Rindukah kita anak-anak kita diberkati? Semangati diri. Coba lihat mereka yang muda-muda ini. Maukah kita melihat masa depan mereka hancur? Saya pikir tidak ada mau di antara kita yang melihat masa depan mereka hancur. Hari ini sadari. Begitu juga anak-anak muda. Jangan letakkan kesalahan kepada orang tuamu. Hari ini kau sudah memahami, sudah mengerti bahwa ada Tuhan. Kecuali kau masih anak-anak. Karena biasanya anak-anak yang pengen tahu itu anak-anak yang pintar. Amin. Ya, jadi anak-anak kami, mari semangati dirimu. Masa depanmu indah bersama dengan Tuhan. Karena setiap orang yang ada di dalam Tuhan, Tuhan jamin dia memiliki masa depan yang terbaik. Jadi gereja juga jangan asal-asalan. Temanmu gak bisa menyelamatkanmu, percayalah. Kadang-kadang temanmu hanya membuat luka batin di dalam dirimu. Tapi hanya Tuhan yang bisa membalut luka batinmu. Teman-temanmu bisa mengecewakanmu. Bukankah sering ketika kita di sini Natal, anak yang hilang itu, begitu uangnya banyak, wah temannya banyak. Begitu uangnya nggak ada, apa yang terjadi? Temannya lari sih. Banyak orang yang bangga kepada kita karena kita punya posisi, karena kita punya uang, karena kita punya akses. Tapi begitu kita nggak punya apa-apa, banyak orang yang akan meninggalkan kita. Tapi satu hal yang tidak pernah meninggalkan kita, dia adalah Tuhan yang penuh dengan segala kebaikan dalam hidup kita. Rahasianya besar. Yang kedua Bapak Saudara, apa yang membuat kita harus terus dan terus memiliki semangat dan gak jenuh? Maka yang kedua dikatakan mampu membaca keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Mampu membaca situasi.
Kadang-kadang kita ini Bapak Saudara berulang-ulang dibantu, ditolong oleh Tuhan, dibukakan kesempatan oleh Tuhan, tapi nggak paham juga. Kenapa? Kita nggak membaca bahwa Tuhan itu tetap perhatian dan peduli sama kita. Kalaupun kita bisa seperti saat sekarang ini, kita bisa menikmati hal-hal yang luar biasa, itu karena Tuhan begitu baik bagi kita. Pernah nggak kita merasakan itu, Bapak? Maka itu perlu yang namanya membaca keadaan. Opung Chandro sering bilang sama saya, mulai hati mamang awal dong di GBI. Las ya roh. Kata las nih roha itu berarti dia membaca situasi, membaca keadaannya. Setelah dia ada di GBI, dia senang. Setelah dia ada di GBI, dia begitu sukacita. Bukan gak banyak masalahnya, bukan gak banyak persoalannya, tapi dia membaca. Kenapa aku sukacita? Walaupun aku mengalami masalah, kenapa aku sukacita? Walaupun aku mengalami tantangan, kenapa aku sukacita? Walaupun aku banyak menghadapi hambatan demi hambatan. Karena dia baca, Bapak Saudara. Tapi kalau kita gak sadari itu, maka itu membuat kita mengeluh. Itu membuat kita mengeluh. Makanya begitu tidak kita sampai di ibadah, saya bisa meneteskan air mata, saya bisa nangis, karena saya melihat kebaikan Tuhan. Tapi coba saya melihat ke belakang, amat tani sianu dang ro, sianu dang gereja, sianu tu dia, hancur loh Bapak Saudara. Jadi kita hanya melihat keadaan-keadaan yang membuat kita hancur. Jangan mau loh Bapak Saudara. Baca keadaan bahwa apapun yang sedang kita alami hari ini, ada Tuhan yang senantiasa memberi pertolongan kepada kita. Maka ketika saya ada di gereja ini, saya bersyukur. Tuhan, terima kasih saya ada di gereja, terima kasih saya bisa melayani, terima kasih saya bisa menyenangkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan, saya bisa mengagungkan Tuhan, saya bisa angkat pujian kepada Allah. Itu adalah anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Mari baca keadaan ini Bapak Saudara. Dan yang terakhir, kalau kita bisa melihat keadaan-keadaan yang luar biasa yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, maka saya pikir kita nggak akan pernah jenuh dalam mengikut Tuhan. Kita akan semangat dalam mengikut Tuhan. Yang ketiga, 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Supaya kita tetap semangat, jangan mau hidup di dalam kegelapan. Katakan, saya tidak mau hidup dalam kegelapan. Saya mau hidup dalam terang. Saya mau kasih contoh begini. Coba 2 orang anak muda datang kemari bawa 1 kursi. Silakan. 1 aja kursinya. Jadikan dia manusia yang seutuhnya. Ini mohon maaf, tak anggap maju simbolis. Oh loh, ngate. Kita anggap simbolis. Oke? Ini ada tempat duduk. Kita anggaplah saya Tuhan. Ya, kamu di sini nang. Dia ingin duduk. Tapi ketika dia ada dalam terang, artinya nggak ada pembatas antara saya dengan dia. Kalau saya Tuhan, contoh, Roma simbolis, buah masa celakaun kan, ambil kursinya. Dia kan nggak tahu. Tapi kenapa saya bisa melihat dia? Karena dia dalam terang. Ketika dia mau duduk, saya akan bantu supaya dia jangan jatuh. Kenapa saya bisa bantu dia? Karena saya bisa lihat dia. Tapi coba begini, dia ada dalam gelap. Ketika kursi ini diambil, apa yang terjadi bagi dia? Jatuh. Bapak Ibu, ya silakan kembali.
Seringkali ini contoh sederhana aja. Seringkali kita nggak pernah melihat pertolongan Tuhan. Akhirnya kita jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Menderita, sengsara. Tidak ada pertolongan karena nggak ada Tuhan yang menolong kita. Kemarin Ibu, kita seringkali nggak melihat bagaimana kita bisa keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Karena kita ada dalam kegelapan. Tapi begitu kita ada dalam terang, Roh Tuhan akan senantiasa memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, memberikan jalan dalam kehidupan kita. Maka ini akan membuat semangat dalam hidup kita. Ini akan membuat motivasi yang baru dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu ada dalam terang, Tuhan akan terus melihat dan membantu mengangkat setiap masalah dan persoalan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan sekali lagi dengan iman, aku punya Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Aku percaya bahwa kami seluruhnya yang hadir di tengah-tengah ibadah hari ini tidak akan pernah jenuh di dalam melayani pekerjaan Tuhan, Amin. di dalam kehidupan ini. Tetapi kami akan terus termotivasi, terus memiliki semangat, terus berkobar-kobar, terus memiliki apa yang hari ini kami boleh tunjukkan untuk menyatakan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami semangat Tuhan, semangat dalam beribadah, semangat dalam melayani Tuhan, semangat dalam menjangkau jiwa-jiwa, semangat dalam menasehati. Karena kami tahu kami adalah bagian dari keselamatan yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami adalah bagian dari kemurahan yang sudah Allah tunjukkan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, bangkitkan semangat kami, bangkitkan motivasi kami, bangkitkan hari ini. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang bukan hanya sekedar Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Kami juga akan menang mengatasi segala kejenuhan kami hingga kami tetap bersama Tuhan selalu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mengundang semuanya bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bahkan berkat rahmat-Mu limpah
Bapak Ibu, kita yang diberkati oleh Tuhan, menerima berkat yang begitu besar dari Tuhan, yang kita akan bawa pulang ke rumah kita masing-masing, sehingga memenuhi segenap kehidupan kita dengan damai sejahtera dan berkat-berkat yang berkelimpahan. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang berkemenangan dan diberkati. Dengan iman sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.